Bab 1277, apa ada pisau? Berapa umur anak itu? Sally terdiam lama sebelum bertanya. Hampir 2 atau 3 tahun, tingginya segini. Agam memberi isyarat. Begitu kecil? Seharusnya adalah keturunan. Dalam kata-kata kami, itu mewarisi garis keturunan. Pada titik ini, Sally memandang Agam dengan penuh arti dan berkata. Singkatnya, orang tua anak itu berada di luar 5 elemen sebelum mereka dapat melahirkan anak seperti itu. Aku tahu, selain ini, apa ada syarat lain? Ada? Sally berpikir sejenak dan berkata. Peringkat 3 teratas klan super tersembunyi yaitu klan Hanafi, klan Yugendra, dan klan Sebasta. 3 klan kuno itu telah menguasai sebagian dari warisan kultivasi. Sejauh yang aku tahu, beberapa orang sudah melampaui reinkarnasi 5 elemen. Pada titik ini, Sally memandang Agam dengan aneh dan bertanya. Apa kamu memprovokasi mereka? Agam mengangkat bahu. Belum. Aku harus mengingatkanmu bahwa 3 klan teratas berada di tingkatan lain. Mereka berlatih dan meneruskan hukum secara internal. Saat berbicara sampai sini, Sally langsung diam. Dia agak kecewa. Untuk apa dia mengatakan ini? Lebih bagus jika Agam mati. Dengan cara ini, dia bisa memonopoli bunga cahaya agung. Bunga cahaya agung akan pulih ke puncaknya sekitar 2 hari lagi. Saat aku siap pakai, kalau kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Jawab Sally dingin. Agam mengangkat bahu. Dia bangun dan berkata. Aku akan tidur. Berhentilah bermimpi. Tiba-tiba, Sally berkata. Agam terkejut. Aku tidak ingin melihatmu seperti itu lagi. Kamu tidak terlihat jantan, bikin malu saja. Sally hanya memberikan pandangan belakang pada Agam. Agam memegang hidungnya. Dia pergi ke atas untuk mandi air hangat dan merebahkan diri di tempat tidur. Dia menghidupkan ponselnya dan melihat album foto. Meskipun dia telah mengganti ponselnya beberapa kali, foto Citra telah disimpan di penyimpanan gemawan. Melihat gadis di foto itu, kepolosan, kelembutan, dan keras kepala yang unik tampaknya hanya diberikan pada dirinya. Sally menatap lampu di kamar tidur Agam yang masih hidup. Hatinya sangat berantakan. Dia merasa sangat mudah tersinggung. Dia agak menyesal kenapa dia datang ke kultivasi sekuler. Ada beberapa rintangan yang sepertinya tidak bisa dia lewati. Laki-laki, tidak ada satupun yang baik. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang telah terjadi pada ibunya dan mau tidak mau mencubit lengannya. Sosok tua muncul di depan matanya dan matanya merah karena kebencian. Dengan bantuan kebencian, dia menekan emosinya. Saat larut malam, suasana hening. Saat sudah pagi, Agam melakukan perjalanan ke panti asuhan. Yana dan Isadora sudah datang lebih awal. Anak-anak berada di lapangan. Di bawah platform bendera, beberapa sukarelawan membawa anak-anak untuk melakukan latihan. Yana memiliki kepribadian yang ceria, jadi dia juga ikut. Agam berdiri di samping untuk mengawasi anak-anak yang melakukan gerakan yang tidak terampil. Dia tersenyum. Dalam kelompok yang terdiri lebih dari 100 anak, Agam sekilas melihat Delia di barisan depan. Usianya dapat dianggap paling muda. Namun, bukan hanya cantik, pada usia dini, dia memiliki temperamen yang berbeda dari anak-anak biasa. Saat berdiri di bawah matahari, dia sangat mencolok. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Dibandingkan dengan kemarin, karakter Delia sudah lebih terbuka. Ini adalah hal yang baik. Setelah menyelesaikan latihan, Yana berjalan dan berkata, Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Agam memberikan tatapan angkuh. Apa kamu sudah mengetahui identitas Delia? Yana mengeluarkan tisu dan menyeka keringat di dahinya. Delia sangat unik. Untuk sekarang masih belum ada ide. Agam menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memastikan apa Delia itu berasal dari 3 klan teratas. Yana melengkungkan hidungnya dan berkata, Sebaiknya kamu mengadopsi secepatnya. Delia adalah anak yang menyenangkan. Kalau kamu tidak menginginkannya, berikan padaku. Agam menjawab dengan raut wajah gelap. Apa-apaan? Hei, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Pagi ini, Delia berbicara denganku dan mengucapkan 2 kalimat. Melihat penampilan bangga Yana, Agam berkata dengan marah. Kalau begitu, semangatlah. Anak itu mengucapkan 3 kalimat padaku kemarin. Tidak. Cuma 2 kalimat. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Kata Yana sambil mencubit pinggang Agam. Kak. Isadora berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Akan ada penurunan suhu dalam beberapa hari. Pakaian anak-anak terlalu tipis. Hari ini, Kak Yana dan aku akan pergi membeli pakaian baru untuk anak-anak. Kenapa kamu memberitahunya?
Lagi pula, aku akan mengurus semuanya, kata Yana. Wanita kaya, nafkahi aku juga. Agam menggosok kedua tangannya dan berkata, kamu sudah terlalu tua, aku suka anak laki-laki yang lembut. Agam terdiam lama dan berkata pada Isadora dengan getir. Dik, kamu harus mengawasi bajingan perempuan ini dengan cermat. Aku benar-benar curiga bahwa dia datang ke sini untuk memilih seorang anak untuk dirinya sendiri. Wajah Yana tanpa ekspresi. Dia berbalik dan berkata pada Yamin. Paman, biarkan anak-anak masuk dulu. Adegan selanjutnya akan sedikit tidak pantas untuk anak-anak. Yamin bingung dan terdiam. Yana tersenyum manis dan berkata, omong-omong, apa kalian punya pisau di sini? Ada kelas prasekolah di panti asuhan. Anak-anak di bawah usia 5 tahun akan menghadiri kelas itu untuk belajar. Anehnya, Delia sangat pintar. Ketika anak-anak lain masih belajar tentang huruf, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dia bahkan bisa membaca buku sekolah dasar. Bagi anak-anak biasa, selama kemampuan mereka lebih baik, sepertinya tidak sulit untuk belajar. Namun, harus diketahui bahwa Delia baru berusia 2 atau 3 tahun. Mereka belajar di pagi hari dan bermain di sore hari. Setelah makan siang, Yana dan Isadora membawa beberapa perwakilan anak dan Yamin ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian untuk anak-anak. Tentu saja, mereka membawa Delia bersama. Meskipun karakter Delia telah sedikit berubah, tidak tahu apa karena karakternya atau karena pengalamannya, dia tidak suka berbicara dan membuat orang merasa prihatin. Di depan pintu, Agam menjawab panggilan Zina. Kondisi kakek tiba-tiba memburuk. Bisakah kamu datang? Aku akan segera ke sana. Di sanatorium lama, bukan? Ya. Setelah menutup telepon, Agam berkata kepada Yana. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak ikut. Pergi, orang sibuk. Yana bersenandung ringan. Agam meninggalkan panti asuhan dan langsung menuju ke sanatorium. Sekitar setengah jam kemudian, dia sampai di depan pintu masuk sanatorium. Pertahanan di sini jauh lebih ketat dari terakhir kali. Tidak hanya ada tentara, tetapi ada juga beberapa ahli yang bersembunyi di antara mereka. Dari luar, sanatorium ini biasa. Akan tetapi, jika seseorang ingin menyelinap masuk, itu tidak mungkin. Di sini, Zina melambai ke Agam dan kaki rampingnya berjalan cepat dengan sepatu hak tingginya. Mari kita bicara sambil jalan. Agam tidak menunda dan mendekati sanatorium. Saat di lift, aroma samar wanita itu tercium olehnya. Lift sangat hening dan hanya terdengar suara dengungan yang meninggi. Agam bertanya dengan santai. Apa yang terjadi? Kenapa pertahanannya begitu ketat? Karena insiden yang kamu timbulkan. Zina menatap Agam menawan. Hinata memanggil 12 dewa gila dari wilayah utara dan banyak jenderal untuk berurusan denganmu. Itu juga menyebabkan wilayah utara kehilangan setengah dari pertahanannya. Untungnya, tepat waktu untuk bertahan. Kalau tidak, pasti akan menyebabkan malapetaka. Apa kalian takut pasukan asing akan memanfaatkan celah ini untuk menyusup yang tidak baik untuk Pak Gavin? Itu adalah salah satu alasannya. Melihat esensi dari fenomena, Hinata terlalu berani. Kita terlalu meremehkan ambisinya dan orang-orang di belakangnya untuk membuat masalah. Jadi, kami menyiapkan jebakan ini. Hei, ini sangat kuat. Kalaupun kamu memaksa masuk, kamu mungkin tidak dapat menerobos masuk. Agam mengangguk tidak peduli. Meskipun pertahanannya lebih ketat, tetap saja tidak bisa jika ingin menahannya. Bab 1278, Dr. Kurnia, Jaya Pambudi. Teng. Lift berhenti dan pintunya perlahan terbuka. Ayo pergi. Pagi ini, kakek mulai muntah tanpa sadar dan mengalami serangan jantung 3 kali. Itu membuat kami semua takut setengah mati. Gina berjalan dengan cepat. Dia berjalan di depan dan berkata, Pamanku juga memanggil beberapa orang untuk mengobati kakek. Aku khawatir akan ada perlawanan pada saat itu. Kamu harus bersabar. Sampai di sini, Sina agak marah, tetapi dia lebih tidak berdaya. Dia mengerti pemikiran keluarga pamannya. Jika benar-benar ingin menyembuhkan kakek, tidak masalah. Cuma takut ada yang akan menyimpan niat jahat dan menggunakan trik secara diam-diam. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Karena beberapa tetua keluarga Nil, keluarga Karto, dan Januar semuanya berdiri di koridor di pintu bangsal pemulihan. Dik? Karto tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yang lain juga tersenyum ramah. Di masa lalu, mereka tidak tahu identitas Agam. Setelah insiden keluarga Haryanti, mereka menyadari bahwa pemuda yang mengobati lelaki tua itu sebenarnya adalah penguasa neraka yang terkenal. Kekuatan selalu menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat. Meskipun keluarga Haryanti kemudian menggunakan beberapa penjelasan yang buruk untuk menutupi kebenaran,
Mereka tidak bisa menyembunyikannya dari orang-orang klan teratas. Pemuda ini memiliki modal untuk mengadili klan tersembunyi dan menekan Hinata serta 12 dewa gila. Hanya ini saja sudah cukup untuk mendapatkan sikap ramah mereka. Della dan Rebecca membuang muka seolah-olah mereka tidak melihatnya. Januar tersenyum ramah dan dia terus menatap ke arah pintu dan jendela. Sebagai putra sulung keluarga Nil, kemunafikan semacam ini masih bisa dilakukan. Agam berjabat tangan dengan kartu. Saat dia hendak masuk, dia segera dihentikan oleh Della. Apa kamu mengerti aturan? Dokter Kurnia sedang merawat kakek di dalam. Apa kamu di sini untuk bersenang-senang? Agam tahu situasi kakek secara menyeluruh. Kenapa dia tidak boleh masuk? Gina bertanya dengan marah. Tidak boleh ya, tidak boleh. Dokter Kurnia sebagai putra sulung keluarga Nil, kemunafikan semacam ini masih bisa dilakukan. Agam berjabat tangan dengan kartu. Saat dia hendak masuk, dia segera dihentikan oleh Della. Apa kamu mengerti aturan? Dokter Kurnia sedang merawat kakek di dalam. Apa kamu di sini untuk bersenang-senang? Agam tahu situasi kakek secara menyeluruh. Kenapa dia tidak boleh masuk? Gina bertanya dengan marah. Tidak boleh ya, tidak boleh. Dokter Kurnia memiliki aturan. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Kalau Agam masuk dan mengganggu Dokter Kurnia, situasi kakek jadi lebih buruk, siapa yang akan menanggung? Della mencibir dan segera melirik Agam. Dia berkata dengan terus terang. Selain itu, siapa dia? Berapa banyak orang yang telah mati di tangannya? Biarkan dia mengobati kakek. Aku tidak setuju. Kak, kata-katamu terlalu berlebihan. Agam memang menghancurkan beberapa klan tersembunyi, tapi semua orang tahu kebajikan seperti apa klan-klan itu. Apa harus biarkan mereka tetap hidup untuk menyakiti orang biasa? Baiklah, jangan bahas lagi. Karto menyela dengan suara yang dalam. Ini adalah topik yang sensitif. Ini adalah paradoks apa percobaan Agam benar atau salah untuk menghancurkan 4 klan tersembunyi yaitu keluarga Budi Ono, klan Wanara, klan Keraton Estrel, dan klan Malam Guntur untuk mengembalikan sebab dan akibat di alam D, alam E, dan alam G. Karena tidak semuanya ada jawaban. Tidak ada hak yang lengkap di dunia. Bagi orang biasa, ini adalah peristiwa besar. Namun, bagi kekuatan yang besar, itu adalah sinyal berbahaya. Jika topik ini dilanjutkan dan bertengkar, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan digunakan oleh mereka yang ingin menekan. Zina agak kecewa. Namun, dia juga tenang. Dia melihat Agam. Dia melihat ekspresi Agam yang acuh tak acuh seakan-akan Agam tidak mendengar kata-kata Della sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia meminta maaf pada Agam. Kalau enggak, kita tunggu di luar dulu. Agam mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Situasi Pak Gavin cukup stabil. Meskipun tidak optimis, tidak ada jalan lain. Lagi pula, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Pak Gavin sekarang hanyalah Bunga Cahaya Agung. Dibandingkan menerobos masuk sekarang, Agam lebih tertarik pada orang di dalamnya atau yang dipanggil Dokter Kurnia. Sekitar puluhan menit kemudian, seorang anak yang merupakan asisten dokter yang berusia 12 atau 13 tahun membuka pintu bangsal. Tanpa menunggu semua orang bertanya, asisten dokter itu bertindak angkuh dan berkata pelan. Hanya 3 orang yang diizinkan masuk. Ini adalah aturan masterku. Semua orang yang hadir adalah orang-orang hebat, tetapi mereka sangat sopan kepada asisten dokter ini. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Dokter Kurnia dan juga keturunan langsung dari sekte Lawarnu. Terlebih lagi, kehidupan lelaki tua itu masih berada di tangannya, jadi dia harus dihormati dalam segala hal. Januar bahkan tidak bertanya. Dia memimpin masuk sendiri dan menunjukkan posisinya sebagai putra tertua. Kepala keluarga Nil lainnya juga masuk. Satu lagi. Siapa yang akan masuk? Asisten dokter itu menyapu kerumunan dan mendesak dengan tidak sabar. Seharusnya Karto yang masuk, tetapi dia ragu-ragu dan berkata pada Agam. Nak, tidak ada gunanya bagiku untuk masuk. Kamu yang paham akan situasi ayahku, jadi kamu harus masuk. Tidak perlu. Agam memiliki mata hakim dunia. Hanya dengan melirik dari luar, dia sudah tahu situasi spesifik Pak Gavin. Apa karena kamu tidak membutuhkannya atau kamu takut kehilangan muka di depan Dokter Kurnia? Dele bertanya dengan menggoda. Banyak orang diam-diam setuju dengan kalimat ini. Bagaimanapun, Dokter Kurnia berasal dari sekte Lawarnu. Metode pengobatan sekte Lawarnu juga sangat hebat. Bahkan penguasa neraka juga harus menghindarinya. Karto tidak berpikir demikian. Namun, dia agak menyesal. Seperti kata pepatah, 2 orang hebat tidak cocok berada di satu tempat. Jika Agam masuk dan berselisih dengan Dokter Kurnia, bukankah dia akan membiarkan Agam mendapatkan musuh tanpa alasan? Karto tidak berkata apa-apa lagi dan memasuki bangsal. Agam pergi ke suatu tempat yang hanya ada sedikit orang dan menutup matanya untuk beristirahat. Zina tidak tega. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara pelan.
Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana? Agam tidak membuka matanya. Aku menyuruhmu datang, tapi kamu malah dicela. Kelebihan Pak Gavin layak untuk aku kunjungi. Agam tersenyum sedikit. Dia membuka matanya dan melihat ke bangsal penyembuhan. Dia berkata, apalagi perjalanan ini bukan apa-apa. Aku bertemu dengan seseorang yang tidak asing. Tidak asing? Apa kamu mengenal seseorang dari sekte Lawarnu atau apa kamu mengenal Dr. Kurnia? Kenal semua. Agam tersenyum sedikit dan ada rasa dingin di matanya. Jaya, akhirnya aku akan menangkapmu. Yana dan Isadora terlihat seperti guru TK. Mereka membawa beberapa anak ke pusat perbelanjaan terdekat. Yana berniat membayar dan dihentikan oleh Yamin. Jadi orang harus tahu diri. Bagaimana mungkin dia membiarkan gadis-gadis yang masih sekolah untuk membayar begitu banyak uang? Apalagi kemarin Agam sudah memberikan 20 miliar. Itu sangat banyak. Itu adalah uang terbanyak yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Begitu dia mendapatkannya, dia pergi ke bank untuk membuka kartu sekunder dan mentransfer semua uang ke dalamnya. Uang itu adalah biaya anak-anak di panti asuhan. Dia tidak akan mengambil sepeser pun. Karena mereka punya banyak uang sekarang dan tahun ini sangat dingin, pakaian harus dibeli. Yang bagus dan yang tahan lama. Setelah satu anak memakainya, juga bisa dipakai untuk anak-anak di bawahnya. Bukan untuk mengecewakan anak-anak. Hanya saja anak-anak di usia ini tumbuh terlalu cepat. Pakaian tebal yang dibeli pada dasarnya hanya dipakai untuk sekali musim hujan. Tidak mungkin pakai setahun terus dibuang. Walaupun Agam mengatakan untuk menemuinya jika kekurangan uang. Yamin tidak tahu identitas Agam. Dia juga tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Agam di kartunya. Namun, dia tahu bahwa tidak mudah bagi anak muda untuk menghasilkan uang dan dia tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan Agam. Harus tetap hemat dalam penggunaan uang. Bagaimanapun, panti asuhan tidak akan ditutup setelah 1 atau 2 tahun. Makanan anak-anak, akomodasi, bahkan uang sekolah semuanya memerlukan biaya tidak sedikit. Bab 1279, Delia yang baik. Ada banyak toko pakaian anak-anak di pusat perbelanjaan. Yamin ragu-ragu dan memilih toko pakaian anak-anak di bernama Bala-Bala. Ini adalah toko dengan merek dan kualitas rata-rata. Bukan berarti dia terlalu ekonomis. Sebaliknya, dia harus mempertimbangkan pertumbuhan sikap anak-anak. Jika membeli merek yang baik terlalu dini, anak-anak akan terlalu dimanjakan. Tidak masalah jika terjadi di keluarga biasa. Namun, anak-anak ini adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan. Jika mereka tidak memupuk kualitas yang kuat, jalan ke depan akan makin sulit. Dapat dikatakan bahwa meskipun anak-anak ini tidak memiliki hubungan darah dengan Yamin, apa yang telah dilakukannya melampaui tugas seorang ayah. Meski mereknya biasa saja, anak-anak merasa sangat senang saat melihat deretan pakaian yang indah. Mungkin dalam pikiran mereka, di musim hujan, hanya perlu mengenakan lebih banyak pakaian agar tetap hangat. Mungkin mereka tidak pernah tahu ada yang namanya jaket. Awalnya, ketika beberapa pelayan toko melihat anak-anak masuk, mereka sangat kesal. Namun, saat melihat Yana, mereka langsung menahan kekesalan mereka. Jaket pendek berwarna putih dengan celana denim empuk di bawahnya terlihat seperti pakaian orang biasa. Akan tetapi, bagi para pegawai yang suka mempelajari barang-barang mewah, mereka semua tersenyum ketika mengenali harga jaket dan celana denim itu. Yana melihat gaya. Isadora melihat kualitas. Yamin mendiskusikan tentang grosir. Pembagian kerja jelas dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Memilih pakaian musim hujan untuk anak-anak tidak boleh sembarangan. Mendengar bahwa dia ingin membeli lebih dari 100 setel, bahkan manajer toko pun terkejut. Setelah memilih beberapa pakaian untuk anak laki-laki dan perempuan, anak-anak tidak sabar untuk mencobanya. Sangat hangat. Kak, aku sama sekali tidak merasa kedinginan lagi. Ini luar biasa. Anak-anak sibuk dan bersenang-senang saat melihat cermin. Hanya Delia yang tidak mencoba pakaian dan selalu melihat keluar. Isadora berjongkok dan bertanya. Delia, apa kamu mencoba pakaian? Apa kamu tidak suka? Delia menggigit bibir merah mudanya dan berkata dengan lembut. Kak, bolehkah Delia keluar? Baiklah, kakak akan menemanimu. Isadora tersenyum manis dan mengusap rambut Delia yang lembut. Dia bangkit untuk memberitahu Yana dan Yamin. Kemudian, dia meraih tangan Delia untuk pergi. Isadora mengira Delia akan pergi ke toko pakaian anak-anak lain untuk melihat pakaian. Rupanya, dia membawa Isadora ke lantai 2, ke toko pakaian wanita. Setelah melewati toko pakaian wanita, dia berhenti di depan kaca. Dia dengan lembut melonggarkan tangan Isadora dan perlahan-lahan mendekati kaca. Tangan kecil itu diletakkan di kaca dan wajah yang merona merah dan lembut terangkat. Matanya seperti bintang dan dia melihat gaun panjang pada model tanpa berkedip. Gaun di bawah cahaya dan gadis kecil di luar kaca penuh takjub.
Hidung Isadora menjadi masam. Dia berjongkok di sampingnya dan berkata dengan lembut. Saat Delia sudah tumbuh besar di masa depan, akan terlihat bagus saat mengenakan gaun ini. Delia tidak berbicara. Dia meraih tangan Isadora dan dengan gan pergi. Mereka melewati beberapa toko pakaian wanita. Delia selalu mendekat untuk melihat. Matanya yang jernih dan murni selalu penuh dengan harapan. Isadora merasa tertekan. Dia meraih tangan kecil yang lembut itu dan bertanya. Delia, apa kamu ingin tumbuh dengan cepat? Delia menggeleng lembut. Tiba-tiba, dia berlari ke pintu toko pakaian wanita. Dia melihat sebuah baju berbahan sifon yang tergantung. Matanya penuh kristal air mata. Bahkan para pelayan toko terkesima dan tertular emosi Delia. Dik, apa kamu ingin membeli pakaian untuk ibumu? Pelayan toko membungkuk dan bertanya. Melihat Isadora yang mengikutinya, dia berkata dengan iri. Nona, aku benar-benar iri padamu karena punya putri yang begitu cantik dan patuh. Anda salah paham. Saya bukan ibunya. Jelas Isadora sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Tubuhnya bergetar dan matanya berkabut. Dia menghapus air matanya dan berjongkok untuk meraih tangan kecil Delia. Dia bertanya. Delia, kamu datang ke lantai 2 untuk membeli pakaian untuk ibumu, bukan? Dia sepertinya terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, tetapi kata-kata itu langsung membuat Isadora meneteskan air mata. Ternyata Delia bukannya tidak suka dengan baju anak-anak yang ada di toko tersebut, tetapi dia ingin membelikan baju untuk ibunya. Delia, kakak pasti akan membantumu menemukan ibumu. Baik-baik, jangan menangis. Isadora memeluk tubuh Delia yang halus dan mungil. Kak, Delia tahu bahwa Delia harus kuat. Delia tidak akan menangis. Mata Delia penuh air mata, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengalir. Penampilannya yang keras kepala ini membuat orang lain merasa makin tertekan. Isadora membeli baju sifon itu. Dia mengatakan bahwa dia akan menemukan ibu Delia dan memberikannya nanti. Jadi orang harus punya pemikiran. Delia mengambil kantong yang hampir setinggi dirinya dan tangan lainnya dipegang oleh Isadora. Dia melihat kerumunan yang ramai dan merasa sedikit takut ketika dia memikirkan orang-orang jahat yang merebut kakaknya dan menyakiti ibunya. Namun, kehangatan telapak tangan Isadora membuatnya merasakan kehangatan. Mungkin kakak adalah orang yang baik. Delia, apa kamu tahu di mana ibumu? Isadora bertanya dengan lembut. Delia menggelengkan kepalanya. Dia menggigit bibir merah mudanya dan berkata, Kak, Delia. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada Isadora. Karena dia merasakan kehangatan. Isadora mendengarkan dengan saksama. Dia tahu bahwa hati gadis kecil ini mungkin sudah agak terbuka. Saat ini, ada pertengkaran seorang wanita di depan. Hanya terlihat seorang wanita tua dengan seorang cucu. Cucu memegang es krim di tangannya dan menabrak wanita itu. Wanita itu berteriak dan memarahi dengan kencang. Wanita tua itu melindungi cucunya dan ingin berdebat dengan wanita itu. Dia ditampar hingga jatuh ke lantai oleh wanita itu. Melihat situasi ini, Isadora sedikit mengernyit. Namun, dia menggandeng Delia bersamanya dan tidak ingin menimbulkan masalah. Saat itu, dia merasakan tangannya mengendur dan Delia berlari. Dia kaget dan buru-buru mengikuti. Nenek, apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang sakit? Tubuh kecil Delia berjuang untuk membantu wanita tua itu berdiri. Wanita tua itu terduduk di lantai. Dia memegangi pinggangnya dengan satu tangan dan menepuk lantai dengan tangan lainnya. Kemudian, dia menangis. Oh, pinggangku, kakiku, patah. Bagaimana dengan masa depan? Nenek, jangan menangis. Delia menyeka air mata wanita tua itu. Cucu laki-laki berusia 6 atau 7 tahun di sebelah wanita tua itu juga menangis kuat. Nak, nasib nenek terlalu buruk. Wanita tua itu menepuk pahanya dan menunjuk wanita itu sambil mengeluh. Cucuku hanya nakal. Dia tidak sengaja menjatuhkannya, tapi dia memukulku. Umurku sudah 70 atau 80 tahun. Untuk apa aku masih hidup kalau dipukuli hingga seperti ini? Nenek, jangan nangis. Suara lembut Delia menarik perhatian orang-orang yang lewat. Gadis kecil ini seharusnya baru berusia 2 atau 3 tahun. Dia terlalu bijaksana. Dia terlihat sangat cantik seperti boneka porselen. Kalau aku punya putri seperti itu, aku akan terbangun sambil tertawa dari mimpiku. Delia membujuk wanita tua itu dengan suara lembutnya, kemudian mendatangi wanita itu. Tubuh mudanya sedikit membungkuk dan berkata, Maaf, Kak. Kesal! Laila berteriak tidak sabar. Dia ke sini untuk berbelanja. Dia tidak menyangka akan dipukul oleh anak kecil. Awalnya tidak masalah. Namun, tadi malam,
dia ditolak oleh teman-teman kepala keluarga Wangsa. Hari sudah siang dan belum berinisiatif untuk mengirim pesan untuk dirinya. Ini membuatnya merasa sangat terpuruk. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan ini. Kebetulan nenek dan cucu itu menabrak dirinya. Tiba-tiba, matanya bergerak. Saat dia melihat yang meminta maaf pada dirinya adalah Delia yang masih kecil, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Citra,